Ini pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen elektronika lainnya, yaitu kapasitor seperti ini, dan juga ada yang seperti ini. Kapasitor ini sama seperti resistor, ada dua jenis secara umum. Ada yang tetap nilainya, sama ada yang bisa dirubah-rubah nilainya. Fixed kapasitor atau kondensator sama variabel kondensator atau kapasitor. Kapasitor ini memiliki fungsi yang cukup banyak. Secara umum fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik sementara. Jadi karena sifatnya yang sementara, dia banyak dipakai untuk semacam pentrigger ya. Misalnya untuk men-trigger putaran motor pada mesin cuci, pada kipas angin. Kemudian ada juga yang fungsinya sebagai penapis. Kemudian kalau penapis ini istilah kuliah ya, pas kuliah dulu. Kalau orang awam mungkin agak kesulitan memahaminya ya. Kemudian karena sifatnya yang menyimpan muatan ini juga, maka kita perlu hati-hati ketika kita memperbaiki perangkat elektronik yang kita baru saja selesai dinyalakan. Jadi dalam waktu beberapa detik atau menit, kapasitor ini bisa menyimpan muatan listrik cukup besar sesuai dengan kapasitas tegangannya. Kadang-kadang misalnya yang ini 160 volt, dia bisa menyimpan selama berapa detik. Dan untuk menetralisirnya, kedua kakinya disentuhkan seperti ini. Tapi kalau dengan cara seperti ini nanti akan timbul semacam ledakan ya, ledakan bunga api kecil ya, tapi lumayan mengagetkan ya. Jadi kalau Anda jantungan sebaiknya pakai alternatif cara yang lain, misalnya menggunakan solder ya, kedua kaki solder, kedua colokannya, stekernya disentuhkan ke masing-masing kaki komponen elko ini ya, kapasitor ini seperti ini. Maka nanti muatannya akan terbuang ke dalam bentuk yang lain ya, ini ke dalam bentuk panas. Lalu bagaimana kita menentukan nilai dari kapasitor, atau untuk mengecek rusak atau tidaknya sebuah kapasitor atau kondensator? Ada yang terlupakan tadi, variabel kondensator yang nilainya berubah-ubah itu dipakai untuk menentukan atau merubah frekuensi dari sebuah pemancar radio. Kemudian juga bisa menjadi penala ya, untuk mencari frekuensi sinyal radio ya pada penerima. Kalau radio model lama biasanya yang kita sering putar-putar untuk menentukan frekuensi radio yang kita cari sinyalnya ya. Seperti itu. Dan kapasitor ini memiliki kemampuan menyimpan muatan ditentukan dengan satuannya, yakni farad. Seperti ini tulisannya mikrofarad, 100 mikrofarad. Kemudian kalau yang ini tulisannya kecil nih, butuh loop untuk bisa membacanya ya, bagi yang kelihatannya terganggu. Yang ini nih dikenal dengan istilah elektrolit kapasitor karena terbuat dari bahan elektrolit. Yang ini dari keramik, kemudian ada lagi yang juga dari bahan mika.
Umumnya komponen-komponen ini jarang rusak ya. Rusak itu biasanya karena lembab atau karena adanya komponen lain yang rusak. Kemudian untuk mengecek nilainya biasanya ada di badan dari kapasitor itu sendiri. Misalnya ini 100 mikrofarad dan tegangannya 160 volt. Untuk memastikannya rusak atau tidak, kita butuh alat ukur. Yakni ada dua alat ukur analog, multimeter analog dan multimeter digital seperti ini ya, yang punya kemampuan untuk mengukur nilai atau besarnya kapasitansi sebuah kapasitor atau kondensator. Nah, untuk elko kita bisa memanfaatkan multimeter analog. Caranya kita sentuhkan elko yang normal kita sentuhkan kedua probe dengan memanfaatkan skala ohm, variabel ohm. Selektornya diarahkan ke variabel ohm, variabel pengukuran nilai resistor, sembarang skala. Kemudian kita sentuhkan kedua probe ke masing-masing kaki elko seperti ini. Kemudian kita perhatikan jarumnya ya, bolak-balik bisa ya, tidak masalah. Perhatikan jarumnya. Kalau jarumnya bergerak seperti ini, dia bergerak, seperti ini, kemudian kembali ke posisi semula, berarti elko-nya masih bagus. Tapi kalau dia bergerak kemudian tidak kembali ke posisi semula jarumnya, berarti dia rusak, short atau shock ya. Kemudian kalau jarumnya tidak bergerak sama sekali, berarti elko-nya juga rusak ya. Itu untuk mengecek elko. Kemudian kalau menggunakan multimeter digital, di sini kita memanfaatkan nilai kapasitansinya ya. Jadi kita arahkan ke pengukuran variabel farad ya. Di sini tertulis NF berarti nanofarad. Kita letakkan kedua kaki probe dari multitester seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya di displaynya ya, 103,2 mikrofarad. Kalau nilainya mendekati nilai dari yang tertera pada badan elko atau kapasitor, berarti nilai kapasitornya masih bagus ya, atau normal ya. Kemudian coba kita cek yang keramik. Nilainya berapa ya? Tiga 3,3 nanofarad. Ini tulisannya kurang jelas ya. Biasanya ukuran nano ya. Oh, itu ada 3,32 N. Bentar tuh kodenya kayaknya. Butuh pembesar untuk melihat ininya. Kemudian ada lagi bentuk kapasitor yang lain.
Untuk kapasitor yang lain ini biasanya karena jenis bahan pembuatnya yang berbeda. Sini kita lihat pada sebuah rangkaian reel, ini gacun ya, fungsinya untuk suplai tegangan, pengganti untuk power supply TV, VCD yang rusak. TV juga bisa dipakai ya. Nah, ini contoh kapasitor-kapasitor yang dipakai di rangkaian gacun ini. Contohnya adalah ada Elco, ini Elco, kemudian juga kapasitor dari Mika. Ini saya lupa ini bahannya dari apa ya. Situ ada kodenya coba kelop. Nah, 2A103 10 kali 10 pangkat 3 picofarad, 10 nanofarad. Ini kodenya ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, yang coklat. Nilainya ada juga di badannya. Kalau yang Elco kita bisa menggunakan multimeter analog dan digital untuk mengecek bagus tidaknya. Sementara yang lainnya kita butuh ini ya, alat ukur nilai kapasitor. Kemudian ada juga tadi, bukan berapa waktu yang lalu, alat ukur Elco berdasarkan faktor nilai ESR-nya ya. ESR, standing ratio, lupa saya apa kepanjangannya. Skemanya banyak beredar di internet. Jadi kalau dia mendekati 1 ESR-nya berarti Elco itu kapasitor itu nilai masih bagus. Dan demikian pembahasan saya tentang kapasitor. Seandainya ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.